Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS, kembali lagi ke pelajaran saya di materi biologi lintas minat. Hari ini kita masuk ke materi yang pertama di semester 2. Part pertama, saya bikin jadi 2 part biar kalian lebih mudah memahaminya, seperti itu. Nah, hari ini kita masuk ke materi tentang fungi. Berbicara atau biasa disebut dengan istilah jamur ya. Orang istilah jamur fungi ya. Untuk bahasa biologinya jamur adalah fungi. Oke, saya next. Sebelumnya jangan lupa kalian komen di Google Classroom. Sebutkan nama lengkap kemudian tulis hadir. Ini sesuai sama komitmen kita saat itu ya. Kemudian jangan lupa tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan. Oke. Nah, di kingdom fungi, kita masuk ke kingdom fungi. Gambarnya seperti ini, jamur ya, jamur nih. Mungkin kamu sering lihat umumnya. Oke, tujuan pembelajaran itu apa sih ya? Diharapkan siswa itu mampu yang pertama mengelompokkan jenis-jenis fungi berdasarkan ciri-ciri dan perannya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, mengamati berbagai jenis fungi melalui pengamatan langsung atau gambar dan mengelompokkannya berdasarkan ciri atau perannya bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti teliti, rasa ingin tahu, kreatif, cerdas, dan komunikatif. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di awal silakan kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah fungi, jamur, jenis-jenis fungi. Ini ada jamur yang berwarna merah, ini jamur berwarna putih. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada tempe kok di sini sama Bu Iki dimasukin tempe ya. Nah, jadi kamu pernah mengkonsumsi tempe? Ya, pasti umumnya orang sudah pernah mengkonsumsi tempe ya. Jadi tempe ini adalah salah satu jenis makanan yang diolah dengan bantuan fungi. Ya, jadi tempe itu merupakan fermentasi kacang kedelai, biji kedelai dengan fungi. Funginya yaitu namanya Rhizopus. Ya, jadi dia bisa berbentuk seperti ini. Ya kan awalnya kan dia dari kacang kedelai, kemudian dipadatkan ya. Kemudian tumbuh nih tuh yang putih-putihnya nih. Yang putih-putihnya ini nih yang bagian atas tempe itu disebut dengan jamur. Nah, kalau diperbesar pakai mikroskop ya, pakai mikroskop ya. Kan kemarin juga saya sudah kasih videonya tuh, di situ juga sudah ada nih ya. Saya jelaskan kembali. Nah, di sini ada nih. Ini yang bagian akar ini disebut dengan rhizoid. Ini batangnya disebut dengan stolo. Ini yang menjulang ke atas ini disebut sporangiofor. Nah, bagian yang ini nih, yang kecil-kecilnya ini ya, tudungnya ini disebut sporangio. Seperti itu. Nah, tidak hanya di tempe. Kalau di tempe, jamurnya itu masih bisa dimakan ya. Ini aman untuk dimakan. Ya, sudah diteliti. Nah, tapi ternyata fungi juga ada di bagian roti. Roti yang membusuk ya. Roti yang sudah mulai menghitam, menghijau ya, didiamkan. Nah, di sini juga ada jamur ya. Jamurnya juga tidak berbeda dengan tempe, tapi di sini dia beracun ya, tidak bisa dimakan. Nah, ini ada rhizoid, strukturnya sama dari rhizoid. Kemudian di sini dia tumbuh lagi, batangnya disebut stolon. Kemudian di sini ada sporangium, kemudian ada sporangiospor ya, sama. Nah, kemudian ini yang menyebar ke sana ini disebutnya juga dengan spora seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, fungi macam-macamnya tuh ada banyak. Ada yang berbentuk payung seperti ini, ya hampir rata-rata tuh payung tapi tidak semuanya berbentuk payung ya. Kemudian berbentuk bulat seperti ini, kemudian berbentuk kuping, jamur kuping, kita sering dengar yang namanya jamur kuping ya. Ini adalah macam-macam dari bentuk jamur. Oke, nah sebenarnya bertanya-tanya kan ya, ciri-ciri umum fungi itu atau jamur tuh seperti apa sih ya? Kita lihat di sini. Ya, apa sih ciri-ciri umum fungi, ciri-ciri umum jamur tuh apa? Oke. Jadi, ciri-ciri umum dari jamur yang pertama dia eukariotik.
ya. Eukariotik ini artinya memiliki membran inti. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Nah, klorofil atau heterotrof ya, saya coba jelaskan pakai pen. Jadi klorofil ini ya, ini adalah zat hijau daun. Ya. Jadi kalau misalnya ini zat hijau daun ya, ini ya. Jadi kalau misalnya di tumbuhan atau di plantae dia memiliki zat hijau daun ya. Kalau di jamur atau fungi dia tidak memiliki klorofil atau tidak memiliki zat hijau daun. Jadi dia bersifat heterotrof. Apa nih heterotrof? Heterotrof ini artinya ini adalah makhluk yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya. Makanan sendiri. Jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia membutuhkan organisme lain untuk bisa mendapatkan makanannya. Jadi seperti kita nih, kita manusia itu heterotrof. Kita membutuhkan organisme lain seperti hewan dan tumbuhan untuk bisa makan. Sama seperti halnya jamur seperti itu ya. Kemudian jamur ini atau fungi dia bersifat uniseluler dan multiseluler, yang artinya dia bersel satu dan bersel banyak. Ya, jenisnya karena bermacam-macam, ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Kemudian mendapatkan nutrisinya dengan cara apa? Dengan cara absorpsi. Kemudian bentuknya bermacam-macam, tadi sudah dijelaskan, ada yang berbentuk payung, bulat ya. Kemudian dinding selnya tersusun dari zat kitin dan selulosa. Kita coba next. Nah, struktur dan fungsi tubuh dari jamur. Ya, struktur dan fungsi tubuh jamur itu seperti ini. Ini ada yang disebut cincin atau anulus. Tangkainya ini miselium, septa, di dalamnya ada inti sel, ada hifa, ada lamella. Ya, kemudian ini tudung ya. Oke, saya coba jelaskan. Sebenarnya kemarin di video kemarin juga sudah ada ya, sudah dijelaskan kan. Kamu juga sudah membuat rangkuman. Ya, saya coba jelaskan. Hifa atau hifai itu adalah benang-benang halus. Kemudian septum atau septa itu adalah sekat atau dinding. Kemudian hifa, senositik itu adalah hifa yang tidak berseptum. Miselium atau miselia ini adalah hifa yang bercabang membentuk anyaman. Ya, kemudian selanjutnya ada miselium vegetatif, ini untuk fungsinya untuk menyerap makanan. Kemudian ada miselium generatif, ini untuk menghasilkan spora. Jadi ada dua ya miselium, itu ada miselium vegetatif, ada miselium generatif. Yang vegetatif fungsinya untuk menyerap makanan, yang generatif fungsinya untuk menghasilkan spora. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada Huostorium, Nah, di bagian ujung hifa ini fungsinya untuk menyerap air. Dia letaknya ada di bagian ujung hifa dan fungsinya untuk menyerap air. Nah, kemudian di sini ada catatan ya. Ada tidaknya septa inilah yang menjadi dasar salah satu pengelompokan fungi. Jadi ciri-ciri fungi itu pasti ada yang namanya septa. Ya, oke, saya coba lanjut. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara fungi atau jamur ini bisa mendapatkan nutrisi atau bagaimana cara hidupnya? Kan tadi kan disebut dia heterotrof ya. Heterotrof kan itu memerlukan organisme lain. Nah, gimana sih cara mendapatkan nutrisinya, cara mendapatkan makanannya? Oke. Coba dijelaskan. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya ya atau nutrisinya, fungi atau jamur itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan saprofit, kemudian parasit, kemudian bersimbiosis. Nah, ini pengertiannya apa? Saprofit itu apa? Parasit itu apa? Simbiosis itu apa? Coba kita lihat. Nah, cara hidupnya tadi sudah dijelaskan ya, dia heterotrof. Yang tadi saya bilang, membutuhkan organisme lain untuk bisa mendapatkan makanannya. Ya, nah di sini dijelaskan
Yang pertama itu saprofit. Nah, saprofit ini caranya dia memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Misalnya dari daun-daun, kemudian kertas, kemudian dari bangkai ya. Jadi dia diserap tuh ya dari tanah, kemudian diserap kan tadi absorpsi diserap ya dari tanah, kemudian itu cara dia mendapatkan makanannya. Ya, selanjutnya yang kedua itu dengan cara parasit. Nah, parasit ini memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Jadi dia nempel di, ini contohnya ya, parasit misalnya Ustilago. Jadi jamur ini dia nempel di tumbuhan lain, kemudian dia di situ menyerap nutrisi dan dia mendapatkan makanan dari organisme tersebut, dari organisme yang lain. Makanya ada beberapa tumbuhan ketika ada jamurnya dia tuh lama-lama mati karena diserap oleh, karena nutrisinya itu diserap oleh si jamur ini. Ya, dia parasit. Nah, kalau parasit itu sudah pasti tidak bagus ya. Dan satu lagi itu ada nih, yang satu lagi itu adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini caranya gimana? Dia memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Nah, kalau yang ini dia bersifatnya merugikan, karena dia hanya sebagai parasit aja. Ya, kalau yang ini dia merugikan, karena tumbuhan yang ditumpanginya itu tidak mendapatkan keuntungan, jadi hanya diserap nutrisinya saja. Nah, kalau yang satunya lagi, nah yang ini, yang simbiosis, nah ini si tumbuhan inangnya ya, tumbuhan lainnya itu, dia mendapatkan keuntungan bagi inangnya. Contohnya misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Nah, contohnya ini di sini, contoh yang mutualnya itu misalnya mycorrhiza. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah saya singkat saja, saya bagi dua, saya langsung masuk ke LK yang kedua, yaitu latihan kerja yang kedua. Nah, latihan yang kerja yang kedua kan kamu tadi udah dengerin tuh ya. Instruksinya yang pertama, pahamilah materi yang sudah saya berikan tadi. Jika sudah paham, buatlah penjelasan materi hari ini mulai dari tadi tuh yang saya jelasin ya. Ciri-ciri, struktur dan fungsi tubuh, kemudian cara fungi mendapatkan nutrisinya atau cara hidupnya. Bentuknya juga boleh. Bentuknya kan tadi ada yang bentuknya bulat, jamur, bentuk payung gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau kamu sudah buat penjelasannya, terus kamu udah paham, terus kamu buat penjelasannya. Nah, buatnya gimana? Apakah bentuk video? Tidak. Buatnya itu kamu cukup rekam menggunakan suara kamu, di record suara, ya. Jika sudah direkam, kamu kirim dan upload di Google Classroom. Jangan lupa kamu klik turn in atau serahkan di bagian Google Classroom. Seandainya kesulitan buat mengakses Google Classroom, kalian tinggal kabarkan ke saya, ke Bu Iki gitu ya. Oke, nah untuk yang part 2 kita bersambung di pekan depan. Terima kasih untuk hari ini, silakan dipelajari dengan baik. Yes, kemudian silakan dibuat dengan baik. Waktunya lumayan cukup lama, 90 menit. Ya, do the best, get Allah to the rest. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan cek Google Classroom ya. Dadah, Assalamualaikum.